Subtema 2. Globalisasi dan manfaatnya. Pembelajaran 2. Globalisasi membawa banyak manfaat bagi masyarakat dunia. Warga dunia mempunyai banyak kesempatan untuk mengembangkan dirinya. Mang Samad adalah seorang pengusaha yang berhasil mencapai kesuksesan. Simaklah kisah Mang Samad. Pengrajin Garut yang menembus dunia. Sekarang ini, siapa yang tak kenal dengan Mang Samad? Pengrajin sendal kulit dari Garut. Ia sering sekali diundang di berbagai acara temu wirausaha untuk menjadi pembicara dan pemberi motivasi bagi para wirausahawan muda. Memang kerja keras Mang Samad patut dicontoh. Tak banyak wirausahawan kecil seperti dirinya yang bisa berkembang hingga terkenal di mancanegara. Dulu Mang Samad hanyalah seorang penjajah sandal kulit keliling. Ia berjalan dari desa ke desa. Kemudian memberanikan diri beberapa minggu sekali pergi ke Jakarta untuk menjajakan sandal kulitnya yang diambil dari pabrik. Dari pengalamannya menjajakan dagangan, ia tahu keinginan pembeli. Ia jadi tahu model seperti apa yang menjadi favorit pembeli. Ternyata semakin rumit bentuk jalinan kulit sebuah sandal, apalagi untuk laki-laki, justru tidak diminati. Bentuk sederhana dan klasik tetap menjadi favorit pembeli, namun kualitas dan jahitan sandal menjadi yang utama. Merasa tak puas jika hanya menjajakan, Mang Samad pun belajar untuk membuat sandal. Keterampilan dasar memproses dan menjahit kulit sudah Mang Samad miliki, karena desa tempatnya tinggal merupakan desa perajin sandal. Mang Samad hanya memperluas keterampilan dengan belajar membuat pola sandal, belajar mengenal aneka bahan, lalu menambahkan pengetahuan minat pembeli dari pengalaman berjualan. Mang Samad mulai bereksperimen dengan berbagai model sandal buatan sendiri. Ia mencoba membuat sedikit, kemudian menitipkan ke toko atau ke temannya yang berkeliling. Ketika laku, ia membuat lagi, mencoba model yang baru, mencoba warna yang baru, lalu begitu seterusnya. Hingga satu saat, ia tidak bisa lagi memenuhi permintaan pembeli dengan tenaga sendiri. Maka, mulailah Mang Samad mencari pegawai yang bisa membantunya. Dari 1-2 pegawai, sekarang sudah lebih dari 10 pegawai yang bekerja membantunya. Ia tak pernah jauh-jauh mencari pegawai, hanya dari orang-orang terdekat di lingkungan tempat tinggalnya. Ia ingin kemajuan usahanya dirasakan juga oleh lingkungan terdekatnya. Semakin maju usahanya, semakin maju juga tingkat penghidupan pegawai yang bekerja membantunya. Mang Samad tidak saja menaikkan taraf hidupnya, tetapi juga membantu memajukan taraf hidup masyarakat di lingkungannya. Belajar yang tidak pernah henti, membuat usaha dirintis Mang Samad terus berkembang. Berbeda dengan produksi sandal Garut yang model bahannya tak berubah dari waktu ke waktu. Mang Samad sering memperhatikan model sandal di majalah dan model sandal merek luar negeri yang dijual di toko. Ia pun secara berkala mengeluarkan model baru. Walaupun model yang dibuatnya sederhana, ia selalu menggunakan bahan yang terbaik serta teknik jahitan yang kuat. Dengan demikian, sandal buatannya tahan lama. Suatu ketika datang kesempatan bagi wirausahawan kecil di Garut untuk ikut memperkenalkan produk khasnya di sebuah pameran produk karya Indonesia di Jakarta. Mang Samad berusaha keras untuk ikut dalam pameran ini. Ia bahkan mencari informasi bagaimana membuat brosur produk yang menarik. Ia juga bekerja sama dengan temannya yang pandai bertukang untuk membuat tampilan area pameran yang berbeda. Ternyata usaha Mang Samad tidak sia-sia. Brosur produk yang informatif, area pameran yang menarik, serta kualitas produk yang baik membuat stand sandal kulit Mang Samad ramai didatangi pengunjung pameran. Tidak hanya sandal yang dijual laris manis, Mang Samad juga didekati oleh beberapa importir dari luar negeri yang tertarik dengan produknya. Hanya dari satu pameran, produk Mang Samad sudah dikenal oleh banyak kalangan. Sekarang produk sandal buatannya sudah menembus ke pasar mancanegara. Model yang sangat sederhana
dengan kualitas bahan dan jahitan yang baik, membuat sandal buatannya disukai banyak kalangan di luar negeri. Tidak hanya membawa kebanggaan bagi dirinya, bagi keluarganya, atau bagi pekerjanya, produk sandal kulit buatan Mang Samad dari Garut membuat Indonesia makin terkenal, membuat Indonesia makin bangga dengan kerja keras anak negerinya. Sandal kulit Garut dapat mengharumkan nama Indonesia dan turut memajukan perekonomian bangsa. Dari teks bacaan tersebut dapat kita pelajari bahwa kerja keras dan ketekunan akan membuahkan hasil. Belajar dan terus belajar adalah suatu keharusan sebagai bekal menuju masa depan yang lebih baik. Masyarakat Indonesia mempunyai keberagaman ekonomi. Seperti yang telah kamu pelajari sebelumnya, bahwa keberagaman itu dipengaruhi oleh banyak faktor. Salah satunya keterampilan dan pendidikan serta usaha keras. Setiap orang mempunyai potensi diri yang berbeda. Potensi tersebut harus diasah supaya seorang bisa berhasil. Di era globalisasi seperti sekarang, setiap orang harus terus meningkatkan potensinya supaya ia terus bisa bersaing secara sehat. Siapkah kamu menghadapi era globalisasi? Globalisasi merupakan suatu fase perubahan yang dialami oleh masyarakat di berbagai penjuru dunia, baik itu dalam bidang ekonomi, politik, serta sosial budaya. Berikut merupakan contoh-contoh globalisasi dari masing-masing aspek kehidupan, yaitu aspek ekonomi. Aspek ekonomi, globalisasi mengacu pada perubahan yang terjadi pada mekanisme pertukaran barang dan jasa. Segala produk yang tersedia di pasar dapat diakses oleh siapa saja dan di mana saja dengan bantuan internet. Aspek politik, globalisasi membawa pengaruh besar pada arah kebijakan politik negara-negara di dunia. Jika sebelumnya kebijakan politik hanya mencakup skala nasional, era globalisasi mendorong terintegrasinya kebijakan-kebijakan politik di berbagai negara dan memungkinkan terciptanya bentuk-bentuk kerjasama politik antar negara. Contoh kerjasama politik tersebut diantaranya seperti Uni Eropa, International Monetary Fund, World Bank, dan World Trade Organization atau WTO. Aspek sosial budaya. Pada aspek sosial budaya, konsep globalisasi merujuk pada proses terintegrasinya gagasan, nilai, normal, perilaku, serta cara hidup sosial kemasyarakatan. Dalam hal ini, sebagian besar individu dibentuk oleh pengaruh masyarakat dunia. Contohnya, masyarakat dunia telah menjadikan aplikasi WhatsApp sebagai media utama untuk berkomunikasi antar sesama manusia. Selain itu, banyak jejaring sosial lainnya yang memudahkan interaksi antar manusia seperti Facebook, Instagram, dan YouTube. Pada prinsipnya, tidak ada yang salah dengan globalisasi dan peradaban modern. Dikarenakan fakta di masyarakat kita banyak terbantu dengan kemudahan berkomunikasi dan kemajuan teknologi. Kita tidak bisa terhindar dari arus globalisasi cakupnya yang begitu luas di setiap aspek kehidupan manusia. Oleh karena itu menjadi penting bagi kita sebagai individu untuk pintar-pintar bersikap guna terhindar dari perilaku yang menggerus nilai, budaya, adat, dan kebiasaan yang kita miliki. Dalam hal ini, melatih kemampuan berpikir kritis dengan cara menyaring setiap informasi yang kita konsumsi sehari-hari melalui media massa dapat dikatakan untuk menghadapi globalisasi. Kemampuan berpikir kritis merupakan kemampuan berpikir kembali dengan mempertimbangkan informasi yang diperoleh sebelum menerapkan suatu tindakan. Kemampuan berpikir kritis merupakan kemampuan berpikir kembali dengan mempertimbangkan informasi yang diperoleh sebelum menerapkan suatu tindakan. Dengan berpikir kritis, individu akan memiliki kontrol yang lebih baik atas perilaku dan tindakannya sehari-hari, dibandingkan sekedar mengikuti arus tren semata.